Silakan dibuka dahulu videonya. Tadi mana Nazif? Sudah bisa dibuka sekarang mah? Aden, videonya. Den. Ya Pak, sebentar pakai seragam dulu. Nggak apa-apa, nggak pakai seragam juga kalau dengan Pak Taro mah. Asal tidak pakai kaos polos aja. Nah, kalau pakai kaos, pakai yang berkerah ya. Syamil, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Hilmi masih pakai kaos olahraga Paris Saint-Germain. Wah, eta. Dibilang harus pakai yang berkerah. Si Hilmi teh. Silakan Syamil, dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai ya? Selesai. Terima kasih Syamil. Baik anak-anak. Cing atuh. Sambil ada, Sani ada, Helin ada, Hilmi ada, Dirai ada, berkedip deh. Gina ada, Dania ada, Zudan ada, Sayyid, Nazril, Cing. Bapak tuh belum pernah lihat wajah Nazril. Nazril, coba lihat wajahnya. Nazril. Khadijah tah kameranya. Nazril, Sayyid, Juna, Ayang masih belum bisa sepertinya ya. Mi sudah buka. Nazril coba lihat wajahnya. Nazril seperti apa sih wajahnya? Bapak belum tahu. Serius Nazril, Patar belum tahu. Cing, turunkan deh atuh kameranya, itu baru kelihatan matanya wungkul. Oke, turun deh Nazril. Kameranya turunkan deh. Nah, siap. Gema ada, Fadlan ada, Ganis ada, Agnia ada, mana. Mirip Reza Dani. Yang Hanam mungkin masih bermasalah ya. Faisal, Nada, Fizan, sehat Fizan? Halo Fizan? Iya Pak. Sehat? Sudah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Fizan bisa mengikuti karena 2 kali Fizan tidak ikut ya, tidak ikut KBM matematika nih. Bisa mengikuti ya, Fizan ya? Bisa Pak. Pak terus share screen dulu ya. Silakan kalau mau ditutup videonya boleh. Pak terus share screen dulu. Nanti anak-anak jangan meninggalkan ini ya, jangan meninggalkan HP di mana kaliannya kemana ya. Nanti Pak Tero panggil lah kalian. Oke, tunggu dulu ya, Pak Tero atur ini dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini sudah 24 anak yang bergabung ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang mah insya Allah nanti di pekan depan, anak-anak, di pekan depan kita akan ada ulangan harian lah ya. Penilaian harian matematika tentang teorema Pitagoras. Ya, tentang teorema Pitagoras. Yang kemarin sudah ya, ulangan harian prakarya. Bagi yang belum, nanti silakan ya, Jabri ke Pak Taruh ya, kenapa belumnya. Begitu ya, anak-anak ya. Baik, sekarang mah kita latihan saja ya. Latihan saja. Karena sudah materinya sudah semua diberikan materinya mah. Sudah diberikan semuanya, jadi sekarang tinggal latihan saja. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Tentang teorema Pitagoras. Masih ada yang belum mengerti, Pak. Yang mana? Yang ini, Pak. Yang ada Ayang dulu. Ya, Ayang dulu. Rani dulu. Ayang dulu yang pertama. Ayang dulu yang pertama. Ayang. Ayang. Yang ini loh, Pak, yang kemarin Ayang tiba-tiba cengok, nggak bisa apa-apa. Oh, segitiga istimewa. Apa sih yang X terus ada angka kuadrat, terus tiba-tiba ada koma, tiba-tiba banyak angka, itu tuh kayak gimana? Tiba-tiba ada angka 32, Pak. Terus 32. Terus
Apa sih gitu lah. Kayak ada apa itu akar 32. Kan Ah. Bapak bilang akar 3 sama akar 2. Nah, terus di soalnya tiba-tiba akar 32, jadi nggak ngerti. Jadi kayak ngeblank gitu loh, Pak. Oh, yang contoh soal kemarin ya, yang nomor D ya? Yang A. Yang A. A mah gampang, mungkin 1A mah. Intinya ya yang itu ya Pak, gitu. Oke. Siap. Berarti Pak taruh ulang lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau dibahas ulang? Boleh. Berarti silakan anak dibuka dulu buku paketnya ya, yang AKB 6.4. Silakan. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Pak? Ini belum ngerti tentang ininya. Silakan, boleh ya. Ada lagi tadi Ayang, Rani sudah mengutarakan. Ada yang lain? Bentar ya, Pak taruh ini dulu. Pak taruh lihat dulu. Karena Pak taruh juga ini lihatnya PDF ini. Pak taruh belum punya buku paketnya. Tunggu ya. 6.4 ya, AKB 6.4. Oh, silakan anak-anak buka buku paketnya. Ayo kita berlatih 6.4 itu halaman 40 ya. Nah, di situ ya ini semuanya soalnya soal di bukunya itu kayak gini. Sudah tertulis dari sananya gitu, Rani. Nah, maaf kalau gambarnya tidak bagus ya. Gambarnya seperti ini dan ini tuh panjangnya akar 32 begitu. Ya. Soalnya itu. Jadi gambar segitiganya seperti itu. Kemudian si akar 3 itu diketahui begitu gitu. Ini siku-siku di sini. Nah, siku-siku di sini. Yang ditanya adalah ini berapa panjang A begitu. Oke. Rani, halo? Iya, Pak. Itu maksudnya 32 itu dari situ. Ada lagi apa yang ini bukan maksudnya atau gimana? Iya, yang itu. Kenapa bisa jadi akar 2? Bisa jadi akar 2. Oh, akar 2. Kenapa nggak akar 3? Sebentar, jawabannya akar 2. Iya. Oke. Sebentar. Ini kan ada 2 buah segitiga istimewa ya, Nana semuanya ya. Ada 2 buah segitiga istimewa. Ini Pak terulang ya. Ada 2 buah segitiga istimewa. Segitiga yang istimewa pertama, yang kayak gimana besar sudutnya? Oh, maaf. Sebentar, Pak taruh hapus saja dulu ya, ini gambarnya. Ini anggaplah ya, siku-siku 30 derajat dan 60 derajat. Ini segitiga siku-siku istimewa pertama. Kenapa dinamakan segitiga siku-siku istimewa? Karena dia mempunyai perbandingan yang tetap, ya, konstan. Jadi dimanapun bentuk gambarnya, kalau segitiganya sudutnya siku-siku 30-60, dia punya perbandingan yang tetap, ya, punya perbandingan tetap. Pak Tor nanya, di depan 30 derajat, berapa nilai perbandingannya? 90. Bukan. Di depan 30 derajat, berapa nilai perbandingannya? Di depan sudut 30 derajat ini. Perbandingan sisi yang ini. Tunggu dulu. Sayyid apa Sayyid? Yang mana Pak yang tadi? Depan 30 derajat, sisi AC. Oh, X. X ya. Jadi ini nilai perbandingannya X. X itu kita nggak tahu berapa angkanya. Tapi dia X itu nilai perbandingannya. Ya, ingat. Di depan sudut 30 derajat. Ini nih 30 derajat. Yang ini depannya kan ini ya tuh. Oke. Sekarang di depan sudut 60 derajat berapa? Berarti kalau di depan sudut 60 derajat dia sisi AB. Ya, sisi AB tuh. Depan 60 derajat sisi AB. Berapa nilai perbandingan sisi di depan sudut 60 derajat? Ya, ada yang mau jawab? X akar 3. Betul. X akar 3.
Ini nilai perbandingan X akar 3. Sekarang satu lagi nih, kan ada 3 sisi ya. Satu lagi sisi di depan sudut siku-siku. Yang ini nih, sudut BC. Maaf, sisi BC. Sisi BC itu dia sisi di depan sudut siku-siku. Berapa nilai perbandingannya? 2x. 2x. Ya. Ini adalah nilai perbandingannya. Ini segitiga pertama ya, segitiga siku-siku istimewa pertama. Ada 2, ini yang pertama. Yang pertama itu sudutnya 30, 60, 90. Nilai perbandingannya depan 30 derajat X, depan 60 derajat X akar 3, depan siku-siku 2X ya. Itu nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Ini begitu nilai perbandingannya gitu. Jadi kalian harus menghafalkan. Dari mananya ada sebenarnya langkah-langkah dia kenapa jadi X, kenapa 2X, kenapa X akar 3. Kalau di buku paket itu bukan X, 2X, X akar 3 bukan. Ini Pak Taruh saja. Kenapa Pak Taruh buat X? Karena dia perbandingan bisa berubah-ubah gitu. Ini untuk memudahkan saja menurut Pak Taruh ya. Karena nanti ada langkah-langkah tadi yang kemarin Pak Taruh sudah berikan ya, 3 langkah itu. Kalau di buku mah dia nulisnya 1, 2 akar 3 gitu ya. Depan 30 itu 1, depan 60 itu akar 3, depan siku-siku itu dia 2 perbandingannya. Tapi dengan Pak Taruh mah karena dia perbandingan X saja. Sama aja dah X gitu ya. X akar 3, 2X. Ini adalah sudut siku-siku segitiga siku-siku istimewa yang pertama. Yang kedua, segitiga siku-siku istimewa yang kedua adalah yang begini. Nah, yang segitiga siku-siku sama kaki. Ya ini sama kaki. Berarti sudut sini itu dia 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ya, dia juga punya perbandingan. Tapi ingat ya, ini beda ya antara segitiga yang ini dengan yang ini itu berbeda. Jadi X-nya itu berbeda. Tapi dibuat X saja Pak Taruhnya. Baik, di depan sudut 45 derajat berapa nilai perbandingannya? Silakan jawab aja, Nana. Mana Pak? Ini di depan sudut 45 derajat. X. X ya, berarti ini juga X. Di depan sudut siku-siku yang ini berapa nilai perbandingannya? X akar 2. Betul, X akar 2. Ya, ini nilai perbandingannya ya, Nana ya. X yang ini dengan X yang ini itu berbeda ya, jangan disatukan, itu berbeda. Ya, jadi, nah di sini nilai akar 3 itu nanti kalau ada soal nilai akar 3 itu kita bisa ganti dengan berapa nilai akar 3? Silakan. 1,7. Betul, terima kasih Fadlan. 1,7 ya. Ini akar 3 ya, nilai akar 3 itu 1,7. Nilai akar 2 berapa? Mendekati ya ini. 1,4. 1,4. Oke, terima kasih Fadlan. Betul ya. Jadi itu anak-anak. Jadi kalau nanti ada akar 3 itu kalian bisa ganti dengan 1,7. Kalau akar 2 kalian bisa ganti dengan 1,4. Begitu. Nah, ini dari sini nih 2 segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama adalah ini. Ya. Yang kedua adalah ini. Nah, ini kan. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, menjawab soal lah ya, intinya begitu. Untuk menjawab soal itu ada 3 langkah yang Pak Taruh kemarin berikan ya. Langkah yang pertama adalah kalian tuliskan dulu, tuliskan nilai perbandingannya. Sebentar. Jadi yang pertama kalian tuliskan dulu nilai perbandingan. Sekarang kita tuliskan. Segitiganya seperti ini ya. Berarti ini tuh dia 45, 45. Karena ini lambang ini nih, lambang gitu ya, lambang cret gitu ya. Berarti dia 45, 45. Berarti perbandingan yang digunakan adalah yang ini nih. Depan 45 adalah X, depan 45 adalah X, depan siku-siku adalah X akar 2. Ini nih. Ya. Karena itu nilai perbandingannya, karena segitiganya ini 45, 45 siku-siku. Kenapa bukan akar 3? Ya bukan, karena kalau akar 3 mah di segitiga 30, 60 siku-siku. Dan di depan sudut 60 derajat. Begitu.
Tapi karena ini mah bentuk segitiganya adalah 45 siku-siku, maka nilai perbandingannya depan 45x, depan 45x, depan siku-sikunya x akar 2. Itu langkah pertama. Ini mah untuk biar nggak lupa saja, biar nggak salah. Jadi ketika kalian tuliskan nilai perbandingannya, insya Allah kesananya akan bisa. Gitu ya. Kemudian langkah kedua yang Patru sarankan adalah cari nilai x ya. Cari nilai x dari sisi yang diketahui. Ya, cari nilai x dari sisi yang diketahui. Oke, dari sini ya. Bentar. Nulis di samping kiri ya. Sisi yang diketahui yang mana? Misal Pak Toro kasih huruf dulu ya, biar gampang ya. Sisi yang diketahui kan BC ya. Sisi AC itu nggak diketahui berapa panjangnya. Sisi AB juga nggak diketahui berapa panjangnya. Sisi BC yang diketahui. Nah, sisi BC itu sama dengan akar 32. Ya. Sama dengan, ini nilai perbandingannya. X akar 2. Ya kan ini sama dengan ya. Kemudian kita cari X-nya. Berarti kalau kayak gini, X sama dengan, kalau kalian punya gini, 6 sama dengan X kali 2. Berarti X itu kan 6 dibagi 2 ya. 2-nya 2 yang ini nih. Ya kan? Nah, begitu juga dengan ini. Begitu juga ini. Akar 32 sama dengan X akar 2. Berarti X sama dengan akar 32 dibagi ini akar 2. X sama dengan akar 32 dibagi akar 2 sama dengan akar 16. 32 bagi 2, 16 ya. Tunggu, ini suka lup-lup. Suka kelewat. 16. Berarti X sama dengan akar 16 adalah 4. Jadi X-nya 4 nih. X-nya 4. Ya. Itu belum menjawab ya, itu baru cari nilai X ya. Sekarang langkah yang ketiga adalah cari nilai X yang lain. Jangan tadi lah, bolehlah cari nilai X yang lain. Atau sisi yang lain lah ya ini ya sebenarnya. Cari nilai X atau sisi yang lain. Dari nilai X yang diketahui. Bukan cari ya, masukkan ya kemana ya. Jadi masukkan nilai X yang diketahui, sebentar, Pak Tero ralat. Substitusikan ya, Pak Tero waktu itu menuliskannya ya. Ini langkah ini kalian tuliskan ya di buku ya, yang dari dulu pertama itu, kalian harusnya tuliskan di buku. Masukkan nilai X yang diketahui. Ke nilai X yang lain. Atau sisi yang ditanyakan. Nah, ini sisi yang ditanya adalah AC. AC itu ditanya. AC itu sama dengan A kan ya, sama dengan X. AC itu sama dengan X. Kan ini kan X ya. Berarti AC itu sama dengan X-nya ini 4. 4. Ini jawab. Kalau nanya AB, AB itu sama dengan, kalau dari gambar, AB sama dengan ini, X. X berarti AB sama dengan 4. Kejawab deh semua sisinya. Begitu. Rani, bagaimana? Yang apa menjawab Pak Taru penjelasannya dari yang ditanyakan? Rani? Iya, Pak. Gimana? Sudah menjawab pertanyaannya? Lumayan ngerti. Berarti ada yang belum ngerti.
Di mananya yang belum yakin 100% karena kata lumayan? Yang sebelah mana? Itu teh beda-beda, Pak. Maksudnya teh cuman ada X pangkat 2 sama X pangkat 3 doang. X akar 2, X akar 3? Iya, itu. Iya, tapi Rani harus lihat sudutnya ya. X akar 3 itu di depan sudut 60 derajat. Kalau di depan sudut siku-siku, X akar 2. Tapi pasangannya gini. Ya, Rani? Kalau misalkan yang 45 derajat itu teh pasti X akar 2. Kalau misalkan yang ada 60-30 pasti X akar 3 gitu. Iya, pasti gitu. Tapi ini ya, X akar 2 yang di depan siku-siku, X akar 3 yang di depan 60 derajat, tapi itu ya. Iya, Pak, udah ngerti. Oke. Jadi pasti begini gitu. Jadi perbandingannya pasti begini. Kalau 30-60 siku-siku, ya, jika 30-60 siku-siku segitiganya ya, maka perbandingannya pasti di depan 30 itu X, di depan 60 itu X akar 3, di depan siku-siku itu pasti 2X. Ini nilai perbandingannya. Itu segitiga yang pertama. Kalau segitiganya seperti ini, 45-45 siku-siku, ya, maka perbandingannya pasti depan 45X, depan 45X, depan siku-siku X akar 2. Begitu, ya. Begitu anak-anak. Jadi pasti itu perbandingannya. Jadi tidak ada yang lain. Nah, kenapa ini disebut istimewa? Karena tadi pasti segitu gitu. Tapi kalau sudut yang lain, ya, kalau sudutnya misal 50, 40 ini ya, ini siku-siku, ini nggak punya perbandingan, ya, ini nggak punya perbandingan berapa gitu ya, nggak punya. Tapi kalau yang sudut segitiga siku-siku istimewa, maka dia pasti punya perbandingan seperti ini perbandingannya, tidak ada yang lain. Begitu Rani ya. Ayang, gimana Ayang? Alhamdulillah ngerti, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke ya. Sebentar. Oke deh, silakan buka yang AKB 6.4. Yang nomor 2. Nomor 2 ya. Jadi gambar seperti ini. Ini Pak Tero hapus dulu ya. Nomor berapa? Nomor 2, AKB 6.4, nomor 2. Jadi ada persegi. Ini persegi ya. Kalian harus ingat nih, apa itu persegi. Ini persegi, anggap persegi ya. Ingat, itu persegi. Kata Pak Tero itu persegi. Mana? A, B, C, D. Ini AC diagonalnya, diagonal ruang. Panjang AC-nya dia 18 akar 2. 18 akar 2. Ini persegi ya. Persegi. Tuh, ada keterangan persegi. Ditanyakannya berapa keliling? Kelilingnya berapa? Oke, sebentar. Ganis, ada di sana Ganis? Ganis. Ibu dah. Ganis? Tuh, ayah. Ada Gina? Gin? Ada, Pak. Gina, kalau cara mencari keliling itu gimana sih, Gin? Keliling yang dikali 4, Pak. Sisi kali 4. Oh, boleh. Itu ya, sisi kali 4. Boleh ya. Atau ada cara lain nggak sebenarnya sih? Keliling tuh gimana sih kelilingnya tuh? Kalau bukan persegi lah, yang Keliling ini ada bangun datar, acak gitu ya. Cari kelilingnya. Gimana caranya mencari keliling, Gin?
Ditambahin, Pak. Betul ya. Tadi saha nu menjawab teh. Sani, Pak. Sani. Oh iya, Sani, terima kasih ya. Jadi keliling itu tinggal ditambahkan saja, Nana ya. Kalau persegi mah Gina tadi menggunakan rumus ya 4 kali sisi karena dia persegi. Kalau persegi panjang 2 kali panjang 2 kali lebar tambahkan ya. Kalau layang-layang beda lagi rumusnya. Tapi sebenarnya keliling itu tadi seperti Sani dijumlahkan aja semua sisi yang di pinggir. Jadi keliling itu AB ditambah BC ditambah C ditambah DA tambah AD. Kan kelilingnya. Kan kalau kalian dari A mengelilingi persegi ini kan dari A ke B. Kalau ke B ya, ke B dulu atau ke D. A ke B kan ditambah tuh. Ke C kan ditambah tuh. Ke D ditambah. Kemudian balik lagi ke A. Jadi ditambah. Itu ditambahkan saja semuanya. Itu keliling. Jadi apapun bentuk bangun datarnya, keliling teh, ya jumlahkan aja semua sisinya. Tapi kalau luas, ada rumus kalau luas mah ya. Kalau luas mah. Gitu. Jadi silakan. Nah sekarang, perseginya seperti itu, ABCD, dengan panjang diagonalnya 18 akar 2, ditanyakannya berapa keliling gitu. Berarti kalian harus cari nih, berapa AD gitu ya. Karena ini mau persegi cukup satu sisi saja ya. Silakan. Ada yang mau mengerjakan langsung di sini? Ingat ya, ini persegi loh, persegi. Ada yang mau? Ayo tuh. Nih, clue aja, clue. Oke, Pak Tur ingin manggil sahanya. Sahanya yang mau ditanya sama Pak Taru? Ada yang mau ditanya Pak Taru nggak? Ini bisi gitu ya, bisi Pak Taru manggil anak itu lagi gitu bisi. Jadi ada nggak yang mau ditanya sama Pak Taru nih? Nggak, ini bukan nanya jawaban tapi langkah-langkah. Jadi pertanyaan Pak Taru ini akan menjawab, insya Allah ya, jadi clue untuk mengerjakannya. Ada yang mau ditanya sama Pak Taru nggak? Ada nggak? Ada tuh. Oke, berarti Pak Taru nanya ya. Hana, halo Hana. Halo Hana. Apa Pak Heni itu? Ya, Pak. Oke, Hana. Ini persegi ya. Iya. Sudut B berapa Hana? Hah? Sudut B. Sudut B. Tunggu Kak, lagi ngajar. Pendek buat apa? Apa? Pendek dari apa? Oh, enggak. Sudut B berapa Hana? Persegi loh ini. Persegi. Berapa sudut B? Can you hear me? Nice, bahasa Inggris. Halo? Hana masih di sana? Oke. Terputus, Ais. Herlin? Ada Herlin? Herlin. Halo? Tidak menjawab. Hilmi? Halo Hilmi? Assalamualaikum. Hilmi. Ini Patar putus-putus enggak ini teh? Enggak, Pak. Oh enggak. Nah, atuh tanya menjawab udah 3 orang ya. Hana, Herlin, Hilmi tengah jawab. Rani, Fadlan tadi. Razi? Razi? Tengah jawab. Pada kemana ini? Aden? Den? Tengah jawab deh. Astagfirullah. Pada kemana ya teh? Ya, baik. Berapa sudut B, Den?
Ya, Pak. Berapa besar sudut B? Besar Besar sudut sudut B. B. 90 derajat. 90 derajat. Itu teh asal nggak yakin kamu bilang 90 derajat. Nada-nadanya Iya, nada maksudnya pertanyaan. iya gitu 90 derajat. Oke, betul Atau ya. bukan, Pak? Betul kan kamu nggak yakin. Betul. Ini anak-anak, jadi kalian harus ingat lagi ya. Persegi itu sifatnya seperti apa, ya. Persegi panjang itu sifatnya seperti apa, jajar genjang seperti apa, belah ketupat seperti apa, trapesium seperti apa, sifat-sifatnya ya. Itu harus diingat lagi itu. Ya. Jadi jangan dilupakan begitu saja. Jadi sudut B itu dia 90 derajat karena siku-siku ya, itu sifat persegi. Jadi persegi itu keempat sudutnya 90 derajat siku-siku. Nah, kemudian nih Judan. Ada Judan? Judan. Ya, Pak. Oke. Judan, besar sudut ACB berapa Judan? ACB Yang ini nih. berapa derajatnya, Pak? Hah? Iya, berapa sudut besar sudutnya? Berapa derajat? 45. Yakin nggak? Enggak. Ya, 45 derajat ya. Ini 45 derajat. CAB juga 45 derajat. Ada yang bisa kasih alasan yang syar'i, yang sahih, kenapa dia 45 derajat? Karena dibagi 2, Pak. Kenapa dibagi 2? Kan itu ada 2 garis, ada 2 bidang. Emang sama besar? Ayo. Karena kenapa karena Razim? persegi. Iya, persegi. Dan persegi mah kan ininya Soalnya siku-siku kan. Sudutnya beda-beda, nanti bisa jadi beda bentuk. Bukan itu bukan alasan yang kurang itu Ya. apa namanya? Enggak pasti itu. Kenapa bukan 90, 45? karena Ya, silakan. 90 derajat, terus dibagi 2 jadi 45 derajat. Ya, kenapa dibagi 2? Sama Ya, kaki. kan itu ada garisnya, Pak. Nah, eta sama kaki. Kaki yang mana? Apa, Pak? Kaki yang mana? Sisinya, Pak. Yang mana? Yang di ABC. ABC. Kaki yang mana? Yang Eh. sama itu kaki apa dan kaki apa? Kaki sisi AB sama BC. Kenapa sama? Tahu dari mana dia sama panjang? Karena kan persegi sama semuanya, Pak. Nah, itu anak-anak. Betul. Karena ini persegi, maka sisinya sama panjang semua, ya kan? Maka AB dan BC itu dia sama panjang. Nah, ketika AB dan BC sama panjang, maka dia sama kaki. Nah, ketika sama kaki, tadi kata Yarani, sudut yang kaki itu dia tinggal dibagi 2 sisanya. Begitu. Jadi jelas dia persegi sama sisi semuanya. Berarti sama kaki. Kalau sama kaki, sudut yang bawah itu tinggal dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi itu jelas. Oke ya. Berarti udah tahu nih 45. Berarti kalau gini ini sudut segitiga, maaf. Ini berarti segitiga siku-siku istimewa ya. Berapa perbandingannya kalau gitu? Nah, tuliskan di situ untuk mengerjakan ini teh. Ya, tuliskan perbandingannya, cari nilai X-nya, masukkan ke nilai X yang lain gitu. Silakan dijawab. Ada yang sudah menjawab, mengerjakan? Berapa kelilingnya jadinya? Faiza, mau 72, jawab? Pak. Silakan. Ya. Silakan Faiza. 72, Pak. Dari mana?
Apa kan itu kalau apa yang segitiga istimewa yang 45 derajat sama 90 derajat itu kan berarti yang di depan 45 itu X. Berarti ini juga 45 ya. Terus sama yang di depan sudut B-nya itu kan X akar 2. Betul. Sebentar. X akar 2 berarti X akar 2 sama dengan 18 akar 2. Oke, lanjutkan. X sama dengan 18 akar 2 dibagi akar 2. Akar 2. Oke. Akar 2 sama akar 2-nya dicoret. Ya, sebenarnya kata coretnya salah sih. Dibagi lahnya. Ya. Jadi sama dengan? 18. 18. Berarti ini tuh 18 ya. 18. Ini 18. Ini 18. Jadi kelilingnya sama dengan? 72. 4 kali 18 ya. 4 kali 18. 72. Nah, betul ya. Jadi begitu caranya anak-anak ya. Jadi harus dipakai semua tuh konsep di matematika. Dia dari bangun datar yang persegi. Sifat-sifatnya kepake ya. Kemudian tadi segitiga siku-siku istimewa ya digunakan. Kemudian setelah itu udah ketemu semua panjang sisinya, tinggal gunakan lagi konsep keliling gitu ya. Tinggal jumlahkan semua atau kalau persegi mah 4 kalinya begitu. Good. Terima kasih Faizah ya. Begitu anak-anak ya. Jadi caranya. Oke. Coba Pak Toru mau ngasih satu soal. Karena waktu bentar lagi. Apa aja Pak Toru mana ya? Oh ini nih. Bapak, maaf ya. Bapak jangan dihapus dulu, mau nulis dulu. Silakan. Boleh silahkan ditulis dulu ya. Boleh ditulis dulu. Bapak 4-nya dari mana Pak itu teh? 4 yang mana? Yang ini? Yang ini San? Iya, yang itu Pak. Kan kelilingnya 4 kalinya San. Jadi kalau kata San kan tinggal jumlahkannya 18 atau 4 kalinya kan ada 4 kali 18 keliling kan. Jadi yang AC mah nggak dihitung karena dia di dalam, kan keliling mah dia di luar saja. Gitu Sani, gimana Sani? Iya Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Coba ya, ini ganti mata pen dulu. Oke, sudah ya semuanya ya? Sudah? Oke, sudah semua? Boleh Pak Taruh hapus? Ada yang belum? Nah, berarti sudah semua karena tidak ada jawaban. Oke, sekarang gini nih, ada kasus lah ya. Jadi ada seorang anak, ceritanya gini ya. Seorang anak, ini anggap anak ya.
Dia tingginya 1,5 meter. Ya, tingginya 1,5 meter. Kemudian dia melihat sebuah sebuah gedung, melihat puncaknya, ya. Ini membentuk sudut ya dari mata itu. Sebentar. Ya, ini dari mata membentuk sudut. Maaf, salah deh. Bukan salah sih. Anggap dinilai jadi anak gitu ya, melihat puncak sebuah gedung atau tiang atau apapun, dia membentuk sudut ya. Kalau ini dibuat sudut itu sudutnya adalah 30 derajat. Ya, membentuk sudut 30 derajat. Ya. Jika jarak antara anak ya, jarak anak dengan gedung itu sejauh 51 meter. Ya. Ini gedung ya. Pak taruh gambar dulu gedungnya. Gedung lah ya, ini gedung. Berapakah tinggi gedung? Ada yang mau jawab? Ya, ini anak tingginya 1,5 meter nih. Melihat puncak gedung, dia kalau dihitung pakai sudut namanya kilometer ya, itu 30 derajat membentuk sudutnya. Begitu. Nah, kalau jarak anak dengan gedung itu 51 meter, berapa tinggi gedung? Silakan, ada yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba? Ini gunakan clue-nya ya, gunakan konsep segitiga siku-siku istimewa. Silahkan. Ada chat ini, chatnya apa? Silakan. Ada yang mau menjawab? Atau ada yang mau ditanyakan dulu biar kalian bisa menjawab? Boleh. Ya, Pak, tanyakan ini gimana. Nanti Pak terjawab, nanti itu semoga menjadi clue ya buat kalian menyelesaikan persoalan seperti ini. Ada yang mau? Ada yang mau menjawab? Kah? Ada yang mau jawab? Halo. Adakah yang mau menjawab? Ayo. Said, mau menjawab? Karena kalau bingung, tanyakan anak-anak. Kalau bingung, tanyakan. Adakah yang mau menjawab?
Ini ya, mau coba jawab? Kemana ini? Halo, adakah anak-anak di sana? Faisal? Ya, Pak. Mau jawab? Nggak Mau tahu, Pak. Nggak bisa. Oh gitu. Apa yang nggak bisanya? Kenapa? Oke, masih bingung? Patut tambahkan clue ya. Ini kalian buat segitiga ya, seolah-olah ada segitiga. Ya. Jadi seolah-olah ada segitiga. Jadi 51 meter itu ada di sini nih, sama saja. Ya. Ini 51 meter. Ini 30. Gedung itu kan, kalau gedung dia miring atau tegak? Kan? Faisal, ke Faisal aja deh, ngobrolnya enak. Faisal? Halo Faisal? Ya, Pak. Kalau gedung itu dia miring atau tegak, Ya, Faisal? Pak. Hah? Tegak. Ya, Faisal? Tegak. Tegak ya? Berarti kalau tegak antara ini berapa sudutnya nih? 90. 90. Tuh. 30, 90. Berarti ini berapa sudutnya, Faisal? 60. 60. Segitiga siku-siku istimewa? Apakah segitiga siku-siku istimewa? Bukan. Bukan. Iya, ketang, Pak. Bentar, lihat buku dulu. Iya, tuh udah kasih clue, silakan. Berarti sekarang tinggal mengikuti langkah yang kemarin ya 3. Tentukan perbandingannya, cari nilai X yang diketahui, dari sisi yang diketahui, kemudian masukkan nilai X yang diketahui ke sisi yang lain. Silakan. Bisa. Itu langkahnya. Mau langsung, Faisal? Langsung aja, Pak. Boleh, silakan. Jadi gimana nih? Yang di depan sudut siku-siku T 2X. Oke. Yang di depan 60 X akar 3. Berarti di bawah ya. Sebentar. Kemudian? Yang di depan 30 derajat X. Ini ya. X. Kemudian? Kemudian ditanya apa tinggi gedung, berarti gedung. ditanya X ya, Pak? Iya. Ditanya X. Bukan X, tinggi gedung. Aduh. Ya, cari X-nya aja dulu deh, cari X-nya dulu deh, cari X-nya. Yuk. Gimana nih? Langkah kedua aja. Cari nilai X dari sisi yang diketahui. Yang diketahui ini nih, ini sudah ketahui nih. Jadi 51 sama dengan X akar 3. Berarti X sama dengan 51 dibagi akar 3. Akar 3. X sama 51 bagi akar 3-nya ganti 1,7. Berapa tak? 51 dibagi 1,7. Jangan pakai kalkulator ya.
berapa coba? Puluh. Berapa, Faisal? Berapa? Oh. 30. Ya. 30 benar. Jadi itu X-nya 30. Jadi berapa tinggi gedung? Tinggi gedung jadi 31. Betul ya. Jadi tinggi gedung itu kan 30 yang ini ya. 30. Yang ini nih dari sini sampai sini ditambah tinggi orang ini 1,5. Betul. Jadi 31,5. Maaf, kok sentimeter. 31,5 meter. Begitu anak-anak ya. Jadi jangan ini ingat ya, ini ada orang loh ya. Jadi kan tinggi itu berarti dia dari mata ya. Mata ke puncak ini kan udah beda dikit lah ya. Paling berapa senti? 20 merah apa 15. Jadi ada tinggi orang di sini. Ya, tinggi orang 1,5. Tinggi gunungnya sendiri 30 meter. Jadi tinggal jumlahkan 31,5 meter. Begitu ya. Jadi begitu dipakainya. Jadi lihat dulu nih sudutnya. Tentukan dulu sudut-sudutnya. Nah, ya jadi biar terlihat seperti segitiga. Kemudian kalau sudah, oh ini segitiga siku istimewa atau bukan? Kalau segitiga siku istimewa berarti dia ada perbandingan. Ya, tuliskan perbandingannya. Kalau sudah ada perbandingan semuanya, kalian tidak bingung, ya, tidak salah menempatkan, cari sisi yang diketahui, begitu ya. Oh, dari sini nih 51 itu sama dengan X akar 3. Cari tuh X-nya, ya. Ini jangan sampai salah ya, pembagian oleh desimal. Jadi 51 bagi 1,7 teh 30. Udah ketemu 30. Nah, itu bukan tinggi gedung ya, karena tinggi gedung itu dari atas sampai bawah. Nah, dari segininya 30 ada 1,5 meter yang tinggi orang. Jadi 31,5 ya. Ini jangan melihat dari gambar ya. Oh 30 lebih tidak begitu jauh dengan 1,5. Nah, ini makan hanya ilustrasi ya. Begitu anak-anak. Oke. Silakan kalau yang mau ditulis. Ya, kalau yang mau ditulis silakan. Tadi ceritanya gitu ya. Jadi ada seorang anak dengan tinggi 1,5 meter melihat puncak gedung dengan sudut 30 derajat gitu ya. Sudutnya itu 30 derajat. Berapa tinggi gedung? Nah, seperti itu langkahnya. Jika jarak antar anak dengan gedung 51 meter, nah begitu langkah-langkahnya. Nanti ini aplikasinya banyak. Misalnya kita melihat Gunung Manglayang tuh ya. Dari SMP ke Gunung Manglayang kalau kita pakai alat itu apa namanya? Sudutnya terbentuk berapa derajat. Kemudian berapa tinggi Gunung Manglayang kita bisa tahu. Asal jarak dari SMP ke Gunung Manglayang ke puncaknya ya, itu kita tahu. Gitu, asal itu. Tapi kalau tidak ada angka yang diketahui susah. Ya begitu anak-anak. Jadi cara mengukur tinggi gunung itu ya bukan berarti pakai meteran ya, diukur berapa panjangnya, bukan. Tapi dia pakai perhitungan. Bisa pakai ini yang paling sederhana begitu ya. Yang paling sederhana. Atau kalau ada juga yang pakai alat ya, altimeter gitu mengukur ketinggian. Tapi kemungkinan begini ya caranya. Silakan kalau mau ditulis tulis dulu sebelum Pak taruh stop share screen-nya. Sebentar. Oke ya, anak-anak ya, cukup ya. Pak terus stop share screen dulu. Stop share. Oke. 5 kali. Oke, cukup. Oke.
Silakan dibuka dahulu videonya. Sudah dulu, kita akan tutup. Silakan bisa dibuka videonya. Silakan dibuka videonya. Ini kenapa pakai webcam bisanya? Oke, dibuka dahulu videonya untuk preferensi. Ya, ini satu anak nggak hadir nih. Dua berarti. Bukan dua, tiga malah. Sahanya. Faisal diganti dulu rename namanya dengan apa namanya nomor urut. Agnia juga silahkan. Agnia nomor 1 ya. Ganis. Ganis. Si Ganis dari awal ditanya, tengah jawab. Ganis. Bani. Mana Bani? Oh, ada. Ganis, mana anaknya si Ganis ya? Hana. Hana. Iya, Pak. Oh, ada. Hana masih bermasalah itunya? Kameranya ya? Iya, masih error. Oke. Nada, ada di sana? Zaki, ada Zaki? Ganis, Zaki, Razi? Bukan Razin ya, Razi. Iz. Adakah di sana anaknya? Ganis, Bang, buka videonya, Ganis. Ya, Pak. Tadi kemana ditanya Pak Teru tengah jawab? Ke dapur, Pak. Ngapain? Minum. Bawa tuh gelasnya ke samping biar nggak pergi-pergi. Ya, nanti Maya. Jadi bawa gelasnya. Iya, Pak. Ya. Zaki, ada Zaki di sana? Zaki? Baiklah, Pak Teru print screen dulu ya. Dibuka videonya ya. Nanti yang nggak ada videonya berarti nanti Pak Teru tanya nih, kenapa nggak dibuka videonya. 1, 2, 3. Kadi, Bapak. Oke, cukup sekali saja. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih belum paham? Nggak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti semuanya paham. Baik, jika tidak ada, Pak Teru pesan lagi ya, mengingatkan. Jadi nanti silahkan ya setiap pembelajaran itu ditulis ya. Jadi yang penting-pentingnya ditulis, bukan hanya kalian mendengar melihat saja, tapi ditulis begitu ya. Karena jangan sampai kalian tidak bisa karena kalian tidak menulis gitu, tidak menulis, tidak pernah latihan. Nah, itu berarti usahanya kurang optimal ya, kurang optimal. Jadi harusnya ya ditulis gitu ya. Baik anak-anak, dicukupkan dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Taruh live ya. Live meeting. Ke Syamil.